Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Khalifah, praktikan Anatomi Fisiologi Manusia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktikum tentang anatomi dan fisiologi indera. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui anatomi dan fisiologi indera perasa dan penglihatan. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui dan mengenal anatomi indera penglihatan mata dan anatomi indera perasa. Nah, kita akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan membahas anatomi indera penglihatan mata. Mata kita ini memiliki reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Yang disebut mata itu tidak hanya bola mata saja, tetapi meliputi otot-otot penggerak bola mata, kemudian ada kotak mata atau rongga tempat mata kita berada, ada kelopak mata, dan ada bulu mata. Nah, fungsi mata itu apa sih? Nah, fungsi mata itu yaitu sebagai indera penglihatan untuk menerima rangsangan atau berkas-berkas cahaya pada retina dengan perantara serabut nervus opticus. Kemudian menghantarkan rangsangan ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Oke, saya akan menampilkan gambar dari anatomi indera penglihatan mata. Kemudian pokok bahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ada indera perasa. Indera perasa atau indera pengecap. Lidah merupakan organ yang berfungsi sebagai indera pengecap atau indera perasa. Nah, lidah ini mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia, di mana lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Nah, bagian-bagian lidah itu terdiri dari apex lingua atau ujung lidah. Kemudian ada dorsum lingua, bagian atas lidah, dan ada radix lingua, bagian dasar lidah. Nah, permukaan lidah ini dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap yang berupa tunas pengecap. Tunas pengecap ini terdiri atas sekelompok sel sensori, di mana terdapat atau mempunyai tonjolan seperti rambut atau papila yang terdiri dari papilla circumvallata, papilla fungiformis, dan papilla piliformis. Nah, berikut saya akan menampilkan gambar anatomi dari lidah. Karena lidah adalah alat indera, lidah akan mampu untuk merasakan rangsangan dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita, di mana lidah kita ini dapat merasakan rasa pahit, rasa asam, asin, manis, dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita mulai praktikumnya. Sebelumnya kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Halo, jadi kita akan melaksanakan praktikum latihan 4 tentang sistem indera. Jangan lupa untuk memakai glove dan kita siapkan cotton budnya. Oh ya, kemudian jangan lupa untuk membuat larutan yang akan kita gunakan dalam praktikum. Oke, langsung saja kita uji larutan yang pertama. Larutan yang pertama ini adalah larutan garam dan probandus merasakan rasa asin pada lidah bagian tepi depan. Setelah itu kita catat ya, dan jangan lupa probandus untuk minum dulu sebelum ganti di larutan setelahnya. Nah, yang kedua ini adalah larutan gula dan probandus merasakan rasa manis di bagian ujung lidahnya. Nah, selanjutnya probandus bisa minum agar menetralkan rasa yang ada di lidahnya itu. Lanjut pada larutan yang
Berikutnya, ini merupakan larutan asam. Ini merupakan Probandus merasakan rasa asam pada yaitu lidah bagian tepit atau samping belakang. Probandus pun merasakan rasa pahit pada lidah bagian pangkalnya. Selanjutnya, pada larutan yang akan kita uji ini adalah larutan kinina sulfat atau larutan rasa pahit, dan Probandus merasakan rasa pahit pada pangkal lidah Probandus. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk mengikatkan Probandus untuk minum untuk menetralkan rasa yang ada di lidah Probandus. Selanjutnya, ini adalah larutan terakhir, larutan cabai, dan apa yang akan dirasakan oleh Probandus? Di sini, Probandus merasakan rasa pedas di bagian semua sisi lidahnya. Dan demikianlah uji percobaan peta rasa lidah, dan kita akan melakukan percobaan pada indera penglihatan. Oke, di sini kita akan melakukan percobaan refleks pupil, kemudian ada percobaan bintik buta, di mana percobaan refleks pupil itu ada refleksi cahaya, refleksi konsensual, dan refleksi akibat akomodasi. Nah, yang sedang kita lakukan ini adalah uji refleksi cahaya. Dapat dilihat pada pupil mata Probandus ketika disorot dengan cahaya senter, ukuran pupil berubah menjadi kecil dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam kondisi terang, pupil akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Dan sebaliknya, dalam kondisi yang minim cahaya atau dalam kondisi gelap, pupil akan membesar. Sehingga lebih banyak cahaya yang akan sampai ke retina untuk menunjang penglihatan. Selanjutnya, kita akan uji coba untuk refleksi akibat akomodasi. Nah, pada refleksi akibat akomodasi ini, Probandus diminta untuk melihat objek yang ada di tempat jauh dan objek yang ada di tempat dekat. Selanjutnya, kita mengamati pupil mata Probandus apakah ada perbedaan ketika melihat objek yang ada di tempat dekat dan objek yang di tempat jauh. Jangan lupa catat hasilnya pada LKM. Nah, yang ini adalah uji blind spot atau bintik buta. Kita membutuhkan kertas HVS yang telah digambar. Seperti ini ya. Pada Probandus bernama Hafiz Nur Iqbal ini memiliki jarak bintik buta mata kiri 20 cm dan mata kanan 21 cm. Di mana blind spot tiap individu itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi kekuatan mata Probandus. Terima kasih. Demikianlah video mata kuliah Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia tentang anatomi dan fisiologi indera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.